Yes or no Gen Z sebagai motor penggerak dari aircraft? Yes. Yes pastinya Yes, ya. ya. Reasonnya kenapa nih Kak? Kenapa bisa jadi motor penggerak nih? Oke, karena aku merasa Gen Z sekarang itu sangat amat suka dan bebas untuk mengekspresikan diri. Gen Z itu kadang seleranya beda juga ya Kak Iya, Sabrina saya ya. beda, cuman kadang mereka itu bisa membuat perubahan dari situ gitu. Itu dia. Halo guys, welcome back to podcast Duta FEB bersama aku Duta Muzamil yang akan memandu episode kita pada kali ini. Jadi, pada episode kali ini kita bakal membahas dan juga berbincang-bincang santai nih mengenai satu hal yang keren banget, yang menarik banget dan pastinya sangat relate nih, apalagi bagi mahasiswa FEB UNER. Jadi, kita bakal membahas tentang ekonomi kreatif dan juga gimana sih peran Gen Z terkait ekonomi kreatif sendiri. Nah, di sini aku sudah kedatangan dan juga sudah bersama bintang tamu kita yang pastinya keren banget, inspiratif banget dan pastinya kece banget. Langsung aja kita sambut. Halo Kak Safrina. Hai, Halo, Amin. gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik, abis kelas pagi ya Habis tadi kelas ya. pagi tapi tetap semangat ya. Tentu tetap Walaupun semangat. pagi-pagi. Oke. Betul. Jadi kita udah bisa lihat bersama-sama ya teman-teman ya. Ini dari selempang aja udah kelihatan nih ada aircraft-aircraftnya ya kan ya Aduh, Kak. iya. Oke, jadi kalau kita boleh sebagai awalan deh, boleh Kakak mungkin kenalan dulu ataupun juga boleh sambil awalan ya. Kira-kira aircraft itu apa sih Kak? Monggo Oke. Kak Safrina. Hai teman-teman semuanya, kenalin aku Safrina Putri Indira. Aku merupakan mahasiswi S1 Manajemen angkatan tahun 2023 dan alhamdulillah kemarin aku diamanahi untuk bisa menang menjadi winner Duta Ekonomi Kreatif Jawa Timur. Nah, tadi kan sempat ada pertanyaan ekonomi kreatif itu apa? Jadi Betul. ekonomi kreatif itu menurut aku pribadi dan berdasarkan research yang aku lakukan itu merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang mana produknya itu dibasiskan oleh ide, kreativitas dan juga bakat dari orang yang membuat produk itu sendiri gitu. Oke, luar biasa. Ternyata Kak Safrina ini merupakan winner ya dari Duta Aircraft Jawa Iya. Timur. Luar biasa. Kita kehormatan sekali nih Kak Safrina bisa datang ke podcast Duta FEB Aku kayak juga gitu. merupakan sebuah kehormatan bisa diundang Duta FEB, keren banget. Oke, luar biasa, luar biasa. Oke, mungkin sebagai awalan dan juga prolog nih ya Kak. Kira-kira Kak Safrina ini sudah tertarik dengan aircraft ini sejak lama kah atau mungkin baru-baru ini? Dan awalnya itu gimana sih Kak bisa terjun di dunia ekonomi kreatif ini? Oke, sebenarnya ikut Duta Ekonomi Kreatif Jawa Timur ini, aku tuh merupakan angkatan pertama nih, Aming. Iya, jadi aku awalnya tuh belum ada ketertarikan sampai ada pembukaan pendaftarannya. Nah, pada saat ada pembukaan pendaftarannya, aku mulai tertarik dan kebetulan relevan juga kan dengan jurusan aku manajemen, bisnis, dan ini ajang Duta Ekonomi Kreatif gitu, bukan sekedar pageant kecantikan aja, tapi juga ada ilmu ekonominya gitu. Jadi pada saat itu aku merasa relevan dan tertarik buat daftar dan ya udah akhirnya daftar aja gitu dan buat seleksi pendaftarannya aku ngalir aja terus ya udah alhamdulillah lolos dan akhirnya bisa sampai dengan winner gitu. Oke, luar biasa sekali, luar biasa. Kayaknya emang udah passion nih ya Kak Iya, kayak Sabrina sebenarnya nih. udah passion gitu sih. Sambil ngalir, sambil jalanin aja sampai jadi Betul, winner. betul. Nah, kalau kita lihat nih ya Kak Safrina ya, aku lihat juga teman-temanku ataupun juga kalangan Gen Z sekarang bahwasanya aircraft ataupun ekonomi kreatif ini menjadi salah satu elemen ataupun hal yang sangat-sangat orang interest banyak banget gitu ya. Betul, betul Nah, banyak sekali. kira-kira apa sih yang sebenarnya itu membuat aircraft ini benar-benar berkembang banget nih terutama di kalangan anak Gen Z gitu. Kok Oke. orang tuh bisa interest banget. Sebenarnya Oke. apa sih apa ya kayak harta karun nih di balik Oke, aircraft oke, oke, oke. sendiri kayak gitu. Kalau ini aku jawab berdasarkan pendapat pribadi aku aja ya. Boleh, boleh, Kenapa boleh. kok sekarang sektor ekonomi kreatif ini semakin bertumbuh dengan pesat? Karena yang pertama itu karena kita nggak bisa dipungkiri teknologi sekarang itu makin canggih dan berkembang makin pesat. Yang mana sekarang teknologi itu bikin orang mempermudah untuk melakukan penjualan mereka di misal di e-commerce, Shopee, Tokopedia dan mereka itu bisa lebih berkreatif untuk membuat karya dan menjual produk mereka. Jadi di situ dihasilkanlah kegiatan ekonomi kreatif seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah seleranya masyarakat sekarang itu sudah berubah. Dulu mungkin orang kayak gengsi ya harus pakai yang mahal, tapi sekarang mungkin orang tuh lebih suka suatu barang yang dihasilkan dari cerita dari pengrajinnya itu sendiri gitu. Jadi kayak kegiatan ekonomi kreatifnya di situ ada banget seperti itu sih. Oke, luar biasa Iya. sekali ya. Ternyata emang ini hal yang berkembang pesat banget di Gen Z Betul, gitu betul, ya. betul. Nah, bicara soal Gen Z ya, apalagi kita berdua juga sama-sama Gen Z di sini Betul, ya, Kak betul. Safrina. Kalau boleh tahu nih, jawab yes or no dulu deh. Yes or no Gen Z sebagai motor penggerak dari aircraft? Yes. Yes pastinya Yes, ya. ya.
Reasonnya kenapa nih Kak? Kenapa bisa jadi motor penggerak nih? Oke, karena aku merasa Gen Z sekarang itu sangat amat suka dan bebas untuk mengekspresikan diri. Salah satunya untuk anak FEB UNER sendiri ya, aku rasa mereka semua sangat memiliki ketertarikan yang sangat amat tinggi dalam membuka bisnis dan mengekspresikan diri mereka, baik itu dalam sektor bisnis atau apapun itu gitu. Jadi aku merasa bahwasanya peran Gen Z di sini merasa sangat inovatif ya, apalagi dalam membangun bisnis atau sektor ekonomi kreatif itu sendiri kayak gitu. Jadi jawabannya sangat amat yes, karena mereka juga merupakan trendsetter menurut aku dan mengerti tren kedepannya dan apa yang diminati sama orang-orang kedepannya itu sangat amat lebih tinggi seperti itu. Oke, trendsetter ya teman-teman yang di sini trendsetter. Ingat bahwasanya Gen Z ini jadi salah satu motor penggerak. Yes, Betul. exactly, itu bener banget dan kita lihat emang Gen Z itu kadang seleranya beda juga ya. Iya, sama Rina saya ya. beda, cuman kadang mereka itu bisa membuat perubahan dari situ gitu. Itu dia. Siapa teman-teman yang di sini setuju nih kalau Gen Z merupakan salah satu motor penggerak dari Aircraft. Betul. Oke, mungkin kita bisa next nih ya Kak, mulai masuk ke bagian intinya lah. Tadi kan kita udah masuk baru mulai ke awal. Kira-kira nih Kak, kalau semisal aku nih Gen Z tapi masih belum ada ketertarikan ataupun aku tuh masih bingung sebetulnya. Aku tuh pengen start untuk berbisnis ataupun Oke. memulai kegiatan ekonomi tapi yang enggak konvensional, udah nggak yang Oke, oke, basic-basic oke. lagi gitu, yang nggak Oke, oke. konservatif. Kira-kira start awalnya nih, start pointnya itu aku tuh harus mulai dari mana sih Kak kalau pengen terjun nih di bidang ekonomi kreatif seperti itu? Oke, sebenarnya aku pun jujur, aku juga belum sempurna gitu. Jadi kita di sini sharing-sharing Sharing-sharing aja. aja, betul. Mungkin buat mengenali potensi ya. Tadi itu, yang pertama itu adalah menurut aku kamu bisa mengetahui apa yang kamu suka, tapi kamu tuh nggak perlu disuruh gitu loh sama orang tersebut. Jadi kamu tuh bisa explore diri kamu dengan cara mungkin kamu di zaman dulu tuh ada suatu bakat yang mungkin terpendam, itu mungkin kamu bisa eksplor dari situ, dan dari sektor tersebut itu mungkin bisa kamu kembangkan ke dunia ekonomi kreatif itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah apa yang sering orang puji dari kamu. Mungkin kamu kayaknya aku lihat suka ngomong gitu ya, sering jadi MC kah? Mungkin dari sektor tersebut kamu tuh bisa kembangkan. Kalau misal dikaitkan dengan dunia ekonomi kreatif, itu mungkin bisa mengisi di acara-acara penting atau di acara-acara ekonomi kreatif yang mungkin bisa membantu suatu UMKM atau lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah mungkin kamu bisa apa ya istilahnya, mempelajari dari orang lain seperti itu. Mungkin bakat yang kita miliki itu tidak perlu sama dengan apa yang orang lain miliki seperti itu. Tetap jadi diri kamu sendiri aja sih kayak gitu. Oke, berarti bakat kita ya dimulai dari bakat, Betul, hobi-hobi kita kali ya, yang betul. suka-suka ngomong atau mungkin suka-suka konten di Betul, sini ya, betul, bisa betul, banget nih buat betul, UMKM dan hal-hal lainnya. Oh iya, Terus, fun fact nih, fun fact apa Amin. tuh? Boleh nih. Menarik nih. Tadi kan kamu sempat nyinggung konten. Nah, aku tuh sempat beberapa kali konten di platform TikTok dan juga Instagram, dan lagi-lagi kembali lagi ke teknologi karena aku juga Gen Z kan. Dan beberapa kali juga aku juga mempromosikan produk-produk UMKM atau produk-produk yang dihasilkan dari para pelaku ekonomi kreatif. Jadi di situ kayak terjadi timbal balik dan apa ya, saling menguntungkan gitu loh, seperti itu. Jadi aku mendapatkan fee dari endorsement tersebut dan orang tersebut mendapatkan engagement supaya produknya bisa laku seperti itu. Dan aku rasa anak-anak Gen Z sekarang banyak sekali yang ngonten atau mungkin mempromosikan tempat seperti itu, rekomendasi kafe atau lain sebagainya. Itu sangat amat menguntungkan sih menurut aku ya, seperti itu. Oke, ini benefit berarti ya. Betul, benefit banget ya. Betul. Ya siapa nih? Aku juga sering sih kayak ngelihat banyak banget nih influencer muda, masing-masing kuliahan ya, tapi suka apa ya, ngontenin kafe lah, Iya, promosi, iya, endorsement, iya, dan iya, itu iya. juga berarti salah satu bidang ekonomi kreatif juga seperti itu ya. Betul. Karena bisa membantu UMKM tersebut untuk bisa naik gitu, bisa level up seperti itu. Oke, berarti Iya. kalau satu hal yang aku bisa kutip dari ekonomi kreatif itu ternyata nggak cuma sekedar bisnis ya. Betul. Tapi kita ibaratnya bisa nge-create something, tapi kita nggak langsung terjun juga nggak apa-apa Iya, gitu nggak apa-apa, ya. karena nggak semua orang kadang itu bisa membuat suatu produk ekonomi kreatif gitu loh. Karena apa ya istilahnya, mungkin ada dua tipe orang, yakni entrepreneur dan intrapreneur ya. Waktu Oke. itu aku dapetin di kuliah tamu. Kalau entrepreneur itu kan seseorang yang bisa membuat suatu produk, tapi kalau intrapreneur itu dia bekerja tapi harus ada atasannya gitu. Nah mungkin kalau aku sendiri itu aku adalah intrapreneur, jadi mungkin aku bisa hanya mempromosikan dari produk ekonomi kreatif itu sendiri gitu.
Oke, berarti ada dua nih ya teman-teman nih. Harus di notes nih ya, ada entrepreneur dan intrapreneur. Entrepreneur tuh karyawan Oh, seperti itu. karyawan Tapi ya. nggak menutup kemungkinan kalau misal kita entrepreneur itu bisa jadi entrepreneur gitu. Oke, bisa dikembangkan juga berarti ya Kak Betul. Safrina ya. Nah mungkin kalau kita bicara soal masih di ekonomi kreatif nih ya kan, kira-kira tips and trick atau step by stepnya deh Kak. Kita buat sebagai Gen Z, mungkin aku nih belum ada basic sama sekali di ekonomi kreatif. Oke, Aku masih oke. takut buat terjun ataupun aku Oke. masih kayak ngerasa bakal aman gak ya atau bakal gagal gak ya. Nah kira-kira ada gak sih tips and trick buat teman-teman penonton kita nih kayak gitu, biar kita bisa lebih pede lagi dan Oke. juga bisa ada keyakinan nih, oke hari ini aku harus terjun jadi Oke. ekonomi kreatif kayak gitu. Oke, sebenarnya menurutku ekonomi kreatif itu sudah bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kita. Mungkin step yang pertama yang paling gampang banget itu adalah mulai dari hal apa yang kamu bisa gitu. Mungkin kalau dari aku pribadi itu adalah ngonten, bikin video singkat, kemudian editing, itu kan merupakan basic skill semua dan aku rasa Gen Z itu apa ya istilahnya sudah memiliki basic skills itu gitu karena itu sangat amat basic. Mungkin kamu bisa mulai dari ngonten atau apapun hal yang kamu bisa dan menurut kamu gampang itu sudah melakukan, itu sudah termasuk step awal kamu gitu. Kemudian yang kedua itu adalah mungkin kamu bisa mencoba eksperimen atau mungkin kamu juga bakatnya membuat produk, udah coba aja dulu karena kalau misal kamu nggak nyoba itu kapan lagi gitu. Bener Apalagi banget kalau tuh. misal kita anak kuliah, kita kuliah di Universitas Erlangga juga dan merupakan universitas yang sangat amat baik, top 4, itu manfaatkan privilege kamu karena sayang banget sih kalau nggak dimanfaatkan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah cobalah menggunakan alat yang kamu punya. Seperti yang udah aku sampaikan tadi itu adalah gunakan potensi yang sudah kamu punya dan sesimpel dan semudah mungkin seperti itu. Mungkin kalau alat-alatnya bisa dari HP atau mungkin dari alat-alat yang mungkin modalnya kecil seperti itu. Jadi mungkin saran dari aku adalah kayak start yang dari kecil banget lah gitu. Karena nanti sedikit demi sedikit akan menjadi bukit gitu. Itu dia, sedikit demi sedikit bakal jadi bukit ya, pelan-pelan ya, nanti Betul, lama-lama gunung betul, nih ya. betul. Oke, berarti banyak sekali ya ternyata teman-teman untuk kita memulai dari ekonomi kreatif ya, nggak Betul. cuman harus langsung terjun bisnis modal gede, berarti enggak ya. Yang penting konsisten aja sih. Itu dia. Yang penting konsisten. Itu dia, poin pentingnya adalah konsisten Iya, ya. betul, pasti Sedikit-sedikit konsisten. aja yang penting konsisten, Betul. mulai dari konten ya kita konten, Betul. habis itu juga coba publikasikan, Betul. terus juga dari eksperimen-eksperimen kecil ataupun juga kita bisa menggunakan alat-alat simpel lah yang sekiranya bisa kita gunakan nih Pokoknya, untuk terjun kayak ya, gitu. pokoknya sesuai bakat kamu aja sih kalau misal sektor ekonomi kreatif karena kan ekonomi kreatif ini banyak banget ya, bisa busana, kemudian bisa kerajinan tangan dan makanan dan masih banyak lagi gitu. Oke, luar biasa emang nih Duta Aircraft Jawa Timur udah agak kaleng-kaleng ya teman-teman nih Waduh. jawabannya luar biasa Waduh, sekali amin, memang amin, ya. amin, makasih Amin ya. Oke, Kak Safrina lagi-lagi Iya. nih ya. Kalau aku aku mau lempar pertanyaan nih. Misal ada nggak sih misalnya yang udah Kak Safrina alamin ya selama Iya. ini mungkin selain konten ataupun tadi misalnya promosi-promosi, ada nggak sih benefit lain nih yang Kakak rasakan setelah menjadi ataupun sudah terjun dalam bagian ekonomi kreatif gitu selain konten mungkin misalnya diajak collab sama UMKM Wih. ataupun misalnya apa kayak gitu kan ya. Oke, mungkin beberapa benefit yang sudah aku dapatkan semenjak menjadi Duta Ekonomi Kreatif Jawa Timur itu adalah yang pertama aku seringkali menjadi pemateri ekonomi kreatif. Waktu itu aku terakhir di rumah BUMN Sidoarjo, kemudian dipanggil di Grand City, kemudian di beberapa event itu juga pernah. Kemudian yang kedua itu adalah kolaborasi sama UMKM itu sering banget jujur ya. Bahkan saat aku seleksi itu aku diajak kolaborasi dengan salah satu brand dari Gresik. Itu dia memiliki tas yang mana tasnya itu patternnya dari ecoprint gitu. Jadi bagus banget. Terus aku mempromosikan itu kolaborasi. Kemudian sejauh ini juga banyak sih tawaran-tawaran masuk mengenai kolaborasi dengan UMKM dan aku jujur seneng gitu loh karena kayak ternyata masih banyak produk-produk UMKM di Indonesia yang berpotensial banget, terus berkualitas, tapi gak banyak orang yang tahu gitu. Makanya di sini peran kita sebagai Duta Ekonomi Kreatif itu adalah mengenalkan gitu. Oke, luar biasa ternyata Kak Safrina ini udah melalang melintang nih ya di mana-mana ya. Iya, Grand banyak City, sekali. sampai Gresik tadi ya.
Thank you banget nih ya Kak udah mau masuk ke sini juga nih ke Waduh, podcast Duta FEB UNER. Luar biasa nih panitianya bisa datengin winner Duta Aircraft nih. Weh, luar biasa keren banget ya. Iya. Oke, berarti aircraft ini bisa dikatakan wah, skupnya ini lumayan besar ya Kak ya. Skopnya besar Besar sekali. banget dan potensi luar biasa banget. Nah, ketika menjalani aircraft deh Kak, ataupun juga seiring berjalannya waktu, kira-kira ada nggak sih tantangan ataupun juga sekiranya struggling gitu Oke, ya, oke, selama oke. kayak ngelihat misal nih, oh ini UMKM udah bagus nih, dia Iya, udah iya, menerapkan teknologi dengan baik, promosinya udah oke, tapi kok nggak jalan-jalan atau nggak growing juga nih, pasti ada kayak gitu ya. Nah kira-kira gimana tuh Kak, tantangan-tantangan nih dihadapi selama terjun di dunia ekonomi kreatif seperti itu? Oke, salah satu tantangan yang dari paling awal banget itu adalah pada saat seleksi itu aku membuat sebuah program di Sidoarjo, ujung, aku lupa daerah apa ya namanya. Nah, itu aku membuat sebuah kegiatan workshop. Nah, di Sidoarjo situ itu ada sebuah pelaku UMKM, dia tuh membuat ekoprint gitu. Ekoprint kamu tau kan ekoprint yang dari daun terus Oke. membuat cap seperti batik gitu. Tapi bukan Iya. batik, tapi kayak dia dicap gitu loh. Nah, aku bikin workshop buat anak-anak muda dan aku tuh merasa pelaku UMKM tersebut itu bisa apa ya istilahnya mengembangkan bisnisnya. Cuman menurutku kendala dari orang tersebut itu adalah karena mungkin yang pertama dari kendala umur karena mereka tuh sudah tua gitu loh dan tidak kurang mengerti bagaimana cara memberikan engagement dari bisnisnya dan aku lihat kayak Instagramnya itu kayak masih kurang. Kemudian aku juga melihat potensi bahwasannya dia ini bisa banget loh dijual di Shopee bla 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 gitu kan. Tapi karena mungkin kendala umur dan tidak memperhatikan konsistensi bisnis ke depannya seperti itu. Jadi aku merasa ya itu sih kendalanya kurang aware terhadap potensi ke depannya itu seperti apa gitu orangnya gitu. Padahal berpotensi banget buat berkembang gitu. Jadi pelaku bisnis ini itu hanya bergerak jika ada orang yang butuh aja gitu. Padahal kan bakalan cuan banget ya kalau misal dia itu tetap konsisten terus seiring berjalannya waktu gitu. Oke, ternyata Kak Safrian ini ekspedisi udah sampai ujung Sidoarjo ya. Iya, sampai Ini daerah ujung mana nih Sidoarjo. Sidoarjo tapi ujung gitu ya. Luar biasa udah keliling-keliling kayaknya nih ya buat ngeliat Iya. ekonomi kreatif. Berarti umur juga menjadi salah satu hal tantangan Betul, ya Kak betul. ya. Karena aku merasa bahwasannya orang tua yang menjalani bisnis, karena ini masalah udah tua banget gitu loh. Jadi mereka mungkin kayak melakukan bisnis kayak oh ya udahlah gitu. Kalau misal ada yang order aja gitu bikinnya. Tapi padahal kalau misal ditekuni atau mereka hire karyawan itu pasti bakalan growth banget sih. Gitu. Betul banget. Betul sih Iya. pastinya ningkatin awareness ini ya menjadi salah satu Betul, tantangan betul. keras juga di Betul. aircraft. Nah salah satunya nih Gen Z nih ya berarti ya. Iya, Menjadi itu salah satu- merupakan tugas Gen Z karena kan seperti yang udah aku sampaikan tadi mereka tuh merupakan penggerak gitu sih. Oke, yuk Gen Z kita Kayak Gen Z kita membiarkan bantu ya. pelaku UMKM biar mereka bisa level up Itu gitu. dia, keren. Catat. Nah, oke nih Kak, kita masuk lagi mengenai Gen Z dan juga aircraft ya. Yep. Mungkin ada nih teman-teman di sini yang sekiranya sudah mulai mencoba untuk terjun di ekonomi kreatif, baik itu bisnis, entrepreneur atau intrapreneur seperti itu ya. Betul. Tapi ngerasa kayak aduh insecure deh, kalau nggak aduh kok aku kayaknya gagal deh, nggak naik-naik nih kontenku gitu ya. Aduh kok nggak rame-rame nih viewsku gitu ya. Kak ada nggak pesan buat teman-teman di sini yang sekiranya masih kayak ngerasa, aduh insecure, aduh takut nggak naik atau gimana kayak gitu Kak? Silahkan. Menurutku insecure itu wajar banget ya, wajar banget. Aku pun insecure gitu dan pasti Ameng pernah insecure kan. Pasti banget betul. Tapi satu hal yang bisa aku terapkan dan tanamkan pada diriku sendiri adalah pastikan kamu tahu tujuanmu melakukan hal itu tuh apa gitu loh. Mungkin kalau misal konteksnya ngonten untuk UMKM, kalau misal aku juga pernah ada case di mana aku mempromosikan sebuah produknya UMKM, tapi kayak kontennya nggak rame gitu. Itu kan menurutku sebuah beban gitu ya, karena kayak UMKM tersebut itu sudah mempercayakan aku gitu. Cuman kan kalau misal namanya viewers itu nggak bisa kita kontrol. Betul banget. Menurutku yang paling penting itu adalah yang penting kita sudah membuat videonya itu sesuai dengan standar kita. Yang pasti kita udah effort, berkualitas dan juga sudah sesuai dengan briefing dari video orang tersebut gitu. Karena ya mau gimana lagi kita kayak pastinya kita tuh kayak punya standar orang yang orang sukain itu video seperti apa gitu. Tapi betul. lagi-lagi apa ya istilahnya ngomongnya gimana ya? Nggak naik nih ya. Nggak naik nih, cuman oh. pokoknya kita sudah melakukan yang terbaik dan untuk hasil akhirnya itu serahkan pada yang maha kuasa gitu.
Berarti yang penting udah effort ya. Udah dulu, dicoba effort dulu, dan kayak pasti gitu. nanti bakalan ada timingnya kok kapan video kita itu bakal naik seperti itu. Karena jujur aja nih di sosial media sekarang itu kayak kurang apa ya, kayak nggak setinggi dulu sekarang engagementnya, apalagi di TikTok tuh sekarang kayak susah banget naiknya. Sekarang Algoritmanya udah ganti betul kali ya. algoritma bener banget tuh. Kamu sering main ini ya? Iya, iya. Sekarang sih di Instagram Reels gitu-gitu sekarang yang naik-naiknya Berarti di gitu. Instagram. Oke, ini berarti catatan juga dan ini bocoran juga nih ya Betul, dari konten betul. kreator langsung nih ya. Bahwasanya TikTok ini udah agak-agak susah juga nih buat dapetin views-nya. Jadi Betul. intinya lebih ke arah coba dulu aja, Coba kita effort dulu. dulu aja, nanti hasilnya gimana. Ya maha kuasa lah ya. Iya betul. betul. Yang penting berbasiskan riset pasar juga ya pastinya dan juga effort kita sih gitu. Betul, effort nih. Oke, luar biasa, luar biasa. Siap nih pesan yang daging banget nih ya buat teman-teman semua yang ada di sini. Oke, mungkin kita memasuki pertanyaan-pertanyaan terakhir nih ya, Oke, Kak oke. Safrina. Nah, aku pengen tanya sekiranya gimana sih bahwasanya sebuah karya ataupun bisnis kreatif itu bisa memberi dampak gak cuma ke diri sendiri seperti itu, tapi juga bisa memberi dampak untuk komunitas ataupun juga bisa memberikan dampak untuk peluang karir kita ke depannya. Karena Oke. kan we never know ya, Oke, after oke, lulus oke. kuliah kita bakal ngapain kayak Oke. gitu ya. Kira-kira gimana tuh tanggapannya Kak Safrina? Silahkan. Aku merasa bahwasannya sektor ekonomi kreatif ini bisa memberikan dampak yang sangat amat besar karena yang pertama kalau misal kita ngomongin tentang pembuatan produk itu pasti bisa menghasilkan lapangan pekerjaan yang sangat luas. Kita sebagai mahasiswa FEB udah ekonomi dan bisnis, harapannya kan kita keluar kampus ini bisa menghasilkan lapangan kerja bagi orang lain. Itu kalau misal konteksnya entrepreneur. Cuman kalau entrepreneur ya bekerja seperti itu, bekerja untuk orang. Tapi dengan adanya sektor ekonomi kreatif ini menurutku bisa mengembangkan lapangan pekerjaan yang sangat amat luas banget. Apalagi kalau misal ada orang yang kurang mampu, itu bisa kita pekerjakan dan itu kan bisa memberikan dampak yang sangat besar sekali kan gitu. Kemudian yang kedua itu adalah bisa mendorong orang lain untuk bisa berkarya. Menurutku secara nggak langsung kalau misal kita melihat orang yang sangat amat inspiratif banget, dia itu membuat produk yang kayak gacor banget lah gitu, sangat keren banget lah. Itu kayak bisa mendorong kita kayak aku juga pengen deh bikin suatu produk juga kayak dia gitu. Kamu pernah nggak ada temen yang Pasti, punya pasti. bisnis? Iya kan, Iya, pasti. betul, Dan betul. secara nggak langsung tuh kayak aku merasa terdorong kayak apa ya, aku pengen bikin sesuatu yang sekiranya bisa bisa meningkatkan kreativitasku dan juga bisa bermanfaat buat orang lain seperti itu. Dan mungkin kalau misal dalam sektor ekonomi kreatif itu adalah kalau misal konteksnya bikin produk juga, itu aku bisa mengembangkan identitas lokal dari tempat tinggal aku sendiri. Kalau misal aku kan di Sidoarjo ya. Seperti yang udah aku sampaikan bahwasannya kalau misal kita bikin produk asli dari Sidoarjo itu kan kayak bisa meningkatkan awareness tentang daerah Sidoarjo itu sendiri gitu. Biasanya kan kalau misal kita lihat produk kayak produknya made in China, tapi ini made in Sidoarjo atau Itu dia. produk-produk dari lingkungan kamu sendiri Oke, gitu. Sidoarjo mendunia berarti Iya, ya? Sidoarjo mendunia. Ya luar biasa. Jadi Harapannya bisa bikin produk kedepannya dah dan bisa memberikan dampak bagi orang lain gitu. Oke, benar banget. Berarti ekonomi kreatif ini nggak cuman untuk diri sendiri aja Betul. ya, ataupun buat siapa atau orang-orang siapa aja, tapi buat komunitas, buat Betul. lingkungan, bahkan buat daerah nih. Buat daerah pasti, itu pasti banget. Iya, pastinya seperti itu. Oke, karena kita sudah berbincang cukup panjang ya Kak Wah, Safrina panjang ya. sekali. Panjang kali lebar Iya. ini daging banget nih. Kalau di SKS ini 9 SKS kayaknya nih ya. Udah seharian Lama full ya. nih. Kita rangkum buat 30 Iya. menit, 20 menit Iya. langsung luar biasa banget. Jadi kita tahu bahwasanya ekonomi kreatif ini menjadi hal yang fundamental penting banget bagi Sangat perekonomian penting sekali. Indonesia. Betul. Bisa memberikan dampak yang cukup baik dan terlebih Gen Z merupakan salah satu motor penggerak sebagai agent of change-nya untuk membuat Betul. ekonomi kreatif ini lebih grow lagi ke depannya. Betul sekali. Nah, last but not least nih, Oke. Kak Safrina, ada nggak kata-kata ataupun closing statement serta pesan-pesan buat penonton-penonton yang ada di podcast.feb Uner biar lebih semangat lagi menekuni dunia ekonomi kreatif? Silakan Kak Safrina. Oke, mungkin closing statement dari aku nggak banyak. Yang terpenting pesan aku buat anak muda itu adalah cintai produk lokal ya pastinya, apalagi produk-produk para pelaku ekonomi kreatif. Karena in this economy nih, Itu dia, ya, in this economy. kita mungkin bisa memperhatikan kualitas produk dan juga dari harga produk itu sendiri. Kita
kita bisa membeli produk-produk dari UMKM, karena siapa tahu dari kalian membeli produk dari UMKM itu sendiri itu bisa meningkatkan kesejahteraan dari pelaku UMKM itu sendiri gitu sih. Dan menurutku kayak tetaplah berkarya, karena kita nggak tahu kedepannya kita bakal jadi apa dan bakal ditempa di mana. Jadi tetaplah lakukan apa yang kalian suka sih, gitu aja. Oke, luar biasa. Cintai produk lokal nih ya. Betul. Nah, cintai produk lokal dan juga tetap berkarya karena we never know nih. Bener, In we this never economy know. nggak tahu ya ke depannya Iya, gimana iya, ya. iya, Kita harus iya, udah punya iya. modal, kita udah punya bekal dan juga udah siap untuk melakoni di masa depan. Betul. Oke, karena kita juga sudah cukup panjang berbincang-bincang tadi sama Kak Safrina. Thank you banget nih Kak Safrina as a winner dari Duta Aircraft Jawa Timur. Terima kasih banyak. Sudah bersedia bergabung di podcast kita, ngobrol-ngobrol bareng kita dan memberikan ilmu-ilmu baru nih terlebih buat penonton-penonton kita di podcast Duta FEB UNER. Mungkin sampai sini dulu podcast kita di episode kali ini, berbicara soal aircraft, berbicara soal Gen Z dan juga berbicara soal ekonomi ke depannya. Mungkin dari aku cukup sekian sebagai Duta Muzamil menjadi hostnya. Thank you juga buat Kak Safrina Thank sudah you, hadir pada terima kesempatan kasih. kali ini. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you and bye-bye.